Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian demi rangkaian ibadah haji kita dapat kita tunaikan nyaris tanpa ada hambatan yang berarti. Alhamdulillah. Pada akhirnya tentu harapan besarnya apa yang sudah sama-sama kita lakukan, mudah-mudahan persembahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim begitu melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah selesai, Nabi Allah Ibrahim menyerahkan persembahannya itu kepada Allah dengan harapan kiranya Allah berkenan menerimanya. Itulah yang menjadi harapan kita. Jamaah rahimakumullah, kalau Allah sudah ridho dengan kita, ridho dengan apa yang kita lakukan, dan Allah memberikan kepada kita apa yang kita rindukan, yaitu jannahnya. Apalagi yang mau kita harapkan lebih dari dua itu, keridhaan dan surganya. Apalagi di dunianya Allah berikan kepada kita rizki, pertolongan, keridhaan Allah. Di akhirat Allah ridho sama kita, Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Apalagi yang lebih berat, yang lebih besar daripada itu. Mudah-mudahan ya, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, ini tanggal 11, 12 kita udah tuntasin nih untuk lempar jumroh, melontar. Alhamdulillah kita melontarnya ba'da zawal. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dengan melontar ba'da zawal ya. Tinggal satu pekerjaan kita ya, melontar besok tanggal 13. Insya Allah besok kita melontar ba'da zuhur, ba'da sholat zuhur. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ba'da sholat zuhur kita lontar. Kemungkinannya sebelum kita melontar kita sudah berkemas. Setelah ngaji kita berkemas. Ngajinya jangan lupa, terus kita jalankan. Mumpung ada tempat yang memungkinkan untuk seperti ini.
Jangan-jangan kalau sudah nanti di Zamzam Tower sudah kayak kelereng tumpah, sudah kerinduannya lama untuk bersama dengan istri tercinta. Kalau sudah sama istrinya udah lupa sama tetangganya, apalagi sama ustadznya. Itu sudah terlupakan itu. Oleh karena itu kita manfaatkan, termasuk nanti ada waktu istirahat, kita manfaatkan di hotel transit yang sehari itu. Maka oleh karena itu, insya Allah kemas-kemas, setelah kemas-kemas, sholat zuhur, kita melontar, mudah-mudahan kita balik ke tenda, posisi bis sudah bisa mengakses masuk, dan kemudian kita ambil barang menuju ke bus untuk kemudian kita bertolak menuju ke hotel transit. Sampai hotel transit, biasanya sibuk dengan cuci-mencuci. Karena kesempatan mencuci nanti sulit di Zamzam Tower, di Madinah sulit, dituntaskan di hotel transit. Itu aktivitas utamanya, ya. Kita akan melakukan itu, kemudian kita akan lanjutkan pengajian dan persiapan ketika kita nanti sudah berada di persekitaran Ka'bah sana. Apa saja yang harus kita lakukan. Pengajian selanjutnya ketika kita di Mekah maupun di Madinah, insya Allah kita akan lakukan di bus. Di saat kita melakukan city tour, kita akan ngaji. Kita akan terus untuk mengaji sepanjang kita nanti di bus, insya Allah ta'ala. Maka oleh karena itu, selesainya kita melentar besok, berarti tuntaslah seluruh rangkaian ibadah haji kita kecuali satu, tawaf wada. Soal bahwa kita jalan-jalan ke Taif, kita ngaji di bus, kita melaksanakan tawaf sunnah dan berbagai hal, itu adalah tidak terkait langsung dengan haji kita. Tapi kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Bapak Ibu, kita terus semangat untuk menuntaskan agenda pokok haji kita, yaitu melontar pada hari yang ke-13 besok. Dan kita tidak boleh ketika matahari terbenam masih di area Mina. La qadarullah, misalkan nih, ketika kemudian kita bertolak dari sini, bis macet, ternyata sampai terbenam matahari, ya, belum keluar dari Mina, mesti nginep lagi. Tapi nginepnya bagaimana ya? Maka oleh karena itu, insya Allah ba'da duhur kita akan laksanakan, tetap kita melaksanakan, mengikhtiarkan, mengambil waktu yang utama, yaitu setelah tergelincir matahari, ba'da zawal. Baik, soal tadi kita pengennya berlama-lama berdoa, tapi ternyata ya itulah ya kenyataan. Ya mudah-mudahan walaupun doa kita tidak terlalu lama, atau sudah kelamaan, udah kelamaan ya kelamaan ya masih kurang ya.
Nah, coba besok kalau ada kesempatan dan tidak terusir kita maksimalkan. Insyaallah ta'ala. Baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan. Sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan dan memanfaatkan waktu mumpung kita masih berada di tempat ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita atau tema yang sedang kita bahas, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, menarik tadi ketika tadi apa kemarin ya, ketika ada yang bertanya tentang praktek wudhu yang sesuai dengan sunnah. Bahkan peragaannya belum sampai kepada tentang sholat. Karena itu insya Allah nanti kita akan rekomendasikan, kita share di grup terkait dengan video praktek wudhu yang sesuai dengan sunnah maupun praktek sholat yang sesuai dengan sunnah. Teman-teman dari Cakra kemarin kan belum berkesempatan juga untuk mempraktekkan tayamum ketika kita berada di dalam pesawat. Mudah-mudahan video-video itu yang kita rekomendasikan itu bisa nanti difahami dengan baik. Dan kita akan rekomendasikan mana sumber-sumber yang insya Allah punya komitmen sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya jamaah rahimakumullah, kita pulang haji ini akidah kita mudah-mudahan lurus ya, tauhidnya semakin tertanam, selamat tinggal dari kesyirikan, mudah-mudahan itu jadi komitmen. Kemudian kita lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita juga punya komitmen untuk mengikuti jejak sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita lebih punya komitmen untuk senantiasa bersama dengan Islam. Itu penting. Nah, dari sisi praktek ya, mudah-mudahan wudhu kita semakin benar nih. Punya ilmu dan kemudian kita praktekkan wudhu yang benar, sholat yang benar. Dua itu saja modal ya kita untuk melakukan perubahan. Kita sudah punya komitmen bukan saja untuk berubah, tapi juga kita punya komitmen untuk membawa perubahan di tengah keluarga kita, di tengah ya sahabat di lingkungan kita. Sekurang-kurangnya itu semangat untuk berubah dan membawa perubahan itu penting untuk kita komitmen bersama. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tadi menarik ketika kita membahas tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Beliau lupa saya namanya Pak Amin
Pak Amin saat tambahin tuh, lupa tadi kita nggak tambahin. Apa Pak Amin tadi? Oh ya, kata Pak Amin, rupanya ada di tengah masyarakat ini keyakinan kalau istri lagi hamil nggak boleh potong rambut suaminya. Berarti 9 bulan kagak boleh potong rambut tuh ya. Nah, katanya kalau istri lagi hamil potong rambut suaminya, akibatnya apa Pak Amin tadi? Akibatnya macam-macam. Nah, ini klinik ini. Apa hubungannya keselamatan kehamilan dengan dipotongnya rambut suami? Kayak begini misalkan. Contohnya lagi tadi apa tuh? Yang syirik tuh. Oh, cari hari baik. Tadi Pak Amin bilang, itu perlu disampaikan, cari hari baik. Misalkan nih, Pak Amin tanggal lahirnya tanggal 5 Wage apa 5 Pon? Ya, Seloso Legi apa Pon? Misalkan kalau harinya Rabu Wage itu 7 gitu. Misalkan calon istrinya Sabtu Legi 5, ya sama kan, 12 hari baik nikahnya mesti Rebu. Nanti kalau ternyata ya tidak melakukan pernikahan di hari Rabu, akan terjadi huru hara di pernikahannya. Kalau dia meyakini bahwa kalau biar pernikahannya berjalan dengan baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, maka harus dilaksanakan di hari Rebu. Kalau tidak di hari Rebu, akan terjadi berbagai hal, nggak langgeng dan lain sebagainya. Kalau ada keyakinan begini, ini keyakinan syirik, Pak, yang bisa mendatangkan manfaat dan madorot siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disandarkan pada hari kelahiran. Saya yakin ini tidak ada sunnahnya, tidak ada dalam Islam, karena Rasul nggak kenal legi. Rasul kenal pon nggak Pak Sorosoni? Rasul nggak akan kenal itu legi, wage, kliwon, nggak kenal. Itu. Saya menyampaikan bagian dari pertobatan saya ini, karena saya dulu kerjaannya buka primbon. Kalau ada orang datang ke ayah saya cari hari baik, saya sama ibu yang buka primbon. Nanti bapak saya yang menyampaikan. Itu bagian dari mata pencaharian. Dulu ada primbon, ada rumusnya itu. Bukti konkretnya adalah orang Jakarta kalau nikah kagak pakai nanya tuh, ini Rebu Kliwon apa Sabtu Pon. Pokoknya nikahnya kalau nggak Sabtu ya Minggu, Ahad. Kalau ngundang nggak Sabtu Ahad, kagak ada yang lah. Apalagi pernikahan, pernikahannya alat dilaksanakan hari Kamis, undangannya jam 10. Ya alamat banyak yang tidak datang. Dan ternyata nggak pakai begitu pun, ya langgeng-langgeng aja tuh kehidupan rumah tangganya.
Ini satu fakta. Oleh karena itu kita mesti ucapkan selamat tinggal dari yang model-model seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu. Soal bahwa apakah itu nanti masuk dalam kategori syirik kecil atau masuk dalam kategori syirik besar, itu pembahasannya lain lagi. Tapi walaupun kecil, itu namanya tetap syirik. Baik, itu dua tambahan yang penting untuk disampaikan. Soal video tentang praktek sholat maupun juga terkait dengan wudhu, insya Allah nanti dikirimkan di WA group insya Allah. Dan bismillah, kita mulai menata ibadah kita atas dasar ilmu insyaallah ta'ala, tanpa harus ada kesombongan merendahkan orang lain, tapi kita harus ada komitmen untuk kita mesti lebih baik. Prinsip dari awal yang kita sampaikan, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum kita berkata, dan ilmu itu sebelum kita berbuat. Maka sebelum kita mengamalkan sesuatu, harus kita dasarkan pada ilmu. Itu semangatnya. Itu semangatnya yang harus terbangun pada diri kita. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Siap ini ngajinya dipentokin sampai isya, siap? Habis isya tinggal istirahat? Oke. Siap ya? Kita habis subuh sekalian kata Mas Rosa. Sekalian pulang. Masya Allah, luar biasa ini semangatnya untuk bertolabul ilmi. Masya Allah, mudah-mudahan semangat ini Allah catat sebagai amal saleh insyaallah. Baik, tadi di kultum subuh, kultumnya tadi bukan kuliah 7 menit. Kuliah terserah antum. Kultum, kuliah terserah antum. Tadi kultum subuh saya sudah menyampaikan, ya. Saya ulang lagi nih. Mudah-mudahan tidak lupa begitu saja, karena ini prinsip dan kita akan lanjutkan. Yang tadi sudah disampaikan di kultum subuh adalah satu, kalau kita ingin mengenal dengan benar siapa Nabi kita, dan kita ingin memperkenalkan kepada anak kita siapa Nabinya, maka sumbernya hanya ada dua. Satu, bagaimana Allah memperkenalkan tentang Nabinya, karena Allah lah pencipta Nabi kita. Satu. Yang kedua, apa yang dikenalkan oleh Nabi sendiri tentang dirinya. Itu patokan kita. Yang kedua, ternyata kalau kita bacakan ayat Quran tadi, ayat 110 surat Al-Kahfi, maka kita akan mendapati kita harus melihat Rasulullah dalam dua sudut pandang. Beliau sebagai seorang hamba seperti kita, manusia seperti kita. Yang kedua, beliau adalah Rasul yang kepadanya diberikan oleh Allah wahyu. Rasul pun dalam hadis yang sahih juga memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Abdullahi, hamba Allah, dan Rasul juga memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ketidakutuhan dalam memandang Rasulullah SAW akan berakibat pada satu dari dua sikap ekstrim. Ekstrim yang pertama namanya ifrat. Ifrat artinya berlebih-lebihan. Ekstrim yang kedua adalah tafrid.
Tafrid maknanya meremehkan. Profil dan contoh yang ifrat adalah orang-orang Nasrani dalam memandang nabinya, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam, di mana orang Nasrani tidak saja melihat Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah, tapi Nabi Isa dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan. Sementara yang meremehkan contohnya adalah orang-orang Yahudi. Dia bukan saja menolak nabinya, tetapi dia juga melakukan upaya pembunuhan kepada nabi yang diutus kepadanya, bahkan juga melakukan pembunuhan terhadap rasul yang diutus kepadanya. Ini Yahudi. Maka di dalam suratul Fatihah kita diajarkan untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalannya para syuhada, para solihin, para nabi, para rasul, yang tidak ifrat, tidak tafrid. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Al-maghdub ay al-yahud, orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani. Kenapa dia menjadi sesat? Karena dia diantaranya berpenyakit, punya penyakit kronis namanya ifrat, yaitu berlebih-lebihan pandangannya, sikapnya terhadap Rasul yang diutus oleh Allah, Nabi Allah Isa, di mana dia meletakkan unsur ketuhanan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik, kemudian di kultum subuh tadi kita akan bahas apa contoh-contoh ifrat dan tafrid itu. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan. Siap insyaallah? Sampai isya siap? Masih 43 menit lagi. Kita sampai waktunya kita tuntaskan sampai isya. Baik. Yang pertama, contoh daripada ifrat. Insya Allah nanti saya rapikan dan saya kirimkan di grup. Saya kirimkan di grup, contoh-contoh ini dirapikan, nanti dikirimkan di grup. Walaupun nanti perlu pendalaman, perlu pendalaman. Tapi paling kurang ada catatan sehingga kita bisa mereview kembali. Kan semangatnya berubah dan melakukan perubahan. Jadi yang namanya oleh-oleh haji itu, kurma penting, air zam-zam perlu, emas perlu nggak kira-kira? Mas Rasul saja. Iya, baju gamis perlu, tapi tidak boleh dilupakan. Oleh-oleh terpenting adalah pesan-pesan penting sepanjang perjalanan ibadah haji. Termasuk pesan penting di Mina ini. Madinah, peradaban di Madinah, salah satu di antara tonggak pentingnya dibangun dari Mina ini. Itu yang harus semangat ada pada diri kita. Kita akan bangun keluarga kita ke depan. Spiritnya perubahan dari Mina ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang berbahagia, berdoa atau minta langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Saya ulangi nih, ini banyak terjadi nih di kalangan umat nih, meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi
di saat Nabi telah wafat. Kalau ketika Rasulullah masih hidup, lalu kita meminta kepada Nabi untuk Rasul berkenan mendoakan kita kebaikan, itu adalah disyariatkan. Tetapi ketika Rasul telah wafat, lalu kemudian kita meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan, ya Rasulullah, tolong berikanlah rizki kepada kami. Ya Rasulullah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau ini yang terjadi, ini adalah ifrat. Kenapa ifrat? Karena ibadah, doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Nah, baik, saya berikan catatan. Ustaz, gimana kalau itu hanya tawasul? Tawasul menjadikan Rasul sebagai perantara di saat Rasul telah wafat. Besok saya mau ke Madinah, saya bertawasul kepada Nabi. Bolehkah itu? Karena poin ini pembahasannya agak panjang, ya, kita perlu merujuk kepada ayat, berkisah tentang apa yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Maka pertanyaan ini saya simpan dulu. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan. Ketika kita di hotel transit misalkan, kita coba akan lanjutkan. Ini pertanyaan penting dan ini agak rawan karena praktek tentang hal ini di tengah umat kita sangat banyak. Bapak perlu penjelasan yang lebih lengkap. Mudah-mudahan walaupun sudah di hotel transit masih punya semangat dan terus semangat untuk memanfaatkan waktu menimba ilmu. Oke ya, pada poin ini. Karena kemarin juga ada pertanyaan pada poin ini. Kemarin pertanyaannya juga Pak Amin ya. Ya, soal ini. Saya kira ini penting. Oke ya, ini soal tawasul. Karena prakteknya sangat banyak. Mohon maaf Bapak ya, Ibu ya, nanti boleh kita diskusi ya. Saya terus terang menyampaikannya tidak atas dasar kebencian sama sekali. Saya harus koreksi, saya harus jaga hati saya. Jangan sampai saya menyampaikan atas dasar kebencian atau atas dasar menghukumi orang. Tapi saya menyampaikan atas dasar kecintaan saya kepada sesama saudara seiman. Apalagi masa lalu saya mengalami hal yang seperti itu. Dan saya mendapatkan nikmat besar ketika ada yang menyampaikan kepada saya dan saya kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah atas kesalahan saya, di mana Allah berikan kesadaran. Oh begitu. Maka itu dasarnya. Dan saya berkewajiban untuk menyampaikan. Oke. Tapi poinnya saya ingin sampaikan prinsip dasarnya. Meminta tolong itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh meminta tolong kepada Rasul sekalipun di saat Rasul telah wafat. Pak, kalau ke Rasul saja nggak boleh, bagaimana kalau kepada orang yang soleh, yang kelasnya tidak seperti Rasul? Jelas ini kira-kira? Baik, kemudian yang kedua, meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Masalah yang gaib hanya Allah yang tahu. Prinsip dasarnya, Nabi sekalipun, Rasulullah sekalipun tidak akan mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah beritahu kepada Nabi tentang yang gaib. Ini prinsip penting. Contoh, apakah Nabi tahu tentang jin dan pernah melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita akan mengatakan tidak. Loh, pertanyaannya, kenapa pada saat Rasulullah sholat subuh, lalu Rasulullah mengencangkan bacaan suratul Fatihahnya, dan itu menjadi sebab beberapa orang, beberapa jin, beberapa jin, 6 jin masuk Islam, dan itulah sejarah jin pertama masuk Islam. Kita akan jawab, Nabi tidak tahu ada sejumlah jin yang mendengar bacaan Qur'annya Nabi, bacaan suratul Fatihahnya Nabi ketika sholat subuh, kecuali pada saat itu Allah beritahu kepada Nabi bahwa ada 6 jin yang sedang mendengar bacaan Fatihah Rasul, dan kepada Rasul diperintahkan untuk mengeraskan itu. Dan lantaran itu, maka kemudian jin itu masuk Islam. Itu nanti dalam kaitan dengan peristiwa dakwah di Taif. Oke, jelas nih? Baik. Jadi Rasul tidak mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah beritahu kepada Nabi tentang yang gaib. Gitu. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan akan terjadi di kemudian hari begini-begini, karena Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Itu penting. Pak, kalau Nabi saja tidak mengetahui tentang yang gaib, kok ada di tengah umat ini orang mengatakan itu Pak Ustadz itu hebat sekali. Kenapa? Dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Weruh sakduruning winarah. Tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Atau ada yang mengatakan, saya semalam melihat jin yang sebenarnya. Pasti bohong. Karena tidak tahu, tidak akan tahu orang tentang yang gaib, ya, kecuali Allah kasih tahu tentang yang gaib itu. Baik. Kemudian bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, mengangkat beliau sampai pada sifat ketuhanan. Seperti keyakinan bahwa beliau bisa mengatur alam, bisa mendatangkan manfaat, madarat, dan seterusnya, dan seterusnya. Gini, bapak-bapak, ada kisah menarik. Bapak pernah mendengar kisah ini? Ketika Rasulullah wafat, apakah para sahabat seketika itu mudah untuk menerima kenyataan wafatnya Nabi? Bagaimana pandangan dan sikapnya sahabat Umar ibnul Khattab? Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada yang berani mengatakan Muhammad wafat, saya akan tebas dia. Suasana Madinah menjadi gelap gulita. Yang tadinya kehadiran Nabi, Madinah menjadi terang benderang. Begitu wafatnya Nabi, Madinah menjadi gelap gulita. Orang sulit untuk bicara.
melihat kenyataan orang yang paling dicintai oleh mereka melebihi cintanya kepada diri dan keluarganya, ternyata orang itu telah wafat. Gak mudah. Sekelas sahabat mulia Umar ibnul Khattab sulit menerima kenyataan saking cintanya kepada Nabi. Bahkan mengatakan, siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat, saya akan tebas dia. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Bapak dan Ibu, siapa yang tampil meluruskan akidah umat? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang hafal pidato singkatnya Abu Bakar As-Siddiq dan satu ayat yang dibacakan? Apa pidato singkatnya Abu Bakar As-Siddiq? Bapak-bapak, itu Umar yang sedang mengatakan, kalau ada yang berani mengatakan Muhammad wafat, saya akan tebas dia. Abu Bakar, orang yang jauh lebih lembut daripada Umar, orang yang perasaannya halus, tapi kalau sudah urusannya akidah, orang yang lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq tampil menjadi orang yang sangat tegas meluruskan akidah umat. Apa pidato Abu Bakar As-Siddiq? Bapak Ibu bisa buka nanti di dalam kitab sirah. Di antaranya adalah kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Abu Bakar As-Siddiq berpidato. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad. Pak, coba perhatikan kalimat yang dipakai Abu Bakar. Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Allah, ketahuilah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan Allah tidak pernah akan mati. Rasul seorang hamba, layak untuk hidup, pantas dijemput oleh kematian. Dan itulah kehambaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah pidato ini mengatakan, kalau kemudian kita sulit menerima kenyataan, kalau Rasulullah itu wafat, apa kemudian kita akan menuhankan Nabi? Rasul itu manusia, Rasul itu seorang hamba, layak untuk hidup, pantas untuk dijemput oleh kematian. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat 144 dari surat Ali Imran yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu illa kecuali rasulun, seorang rasul. Ditegaskan, Nabi Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah jadi rasul. Nabi Allah Nuh wafat. Nabi Ibrahim dihidupkan oleh Allah menjadi rasul, menunaikan tugas kerasulan, kemudian wafat. Nabi Allah Musa begitu juga. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Afa imata, apakah jika kalian mendapati kenyataan rasul itu wafat, au kutila, atau rasul itu terbunuh,
Ini ayat Pak, turun di peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud itu Syawal tahun ketiga Hijriah. Peristiwa perang Uhud bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Rasul wafat memasuki tahun ke-11. Jarak dari tahun ketiga sampai awal tahun ke-11 7 atau lebih sedikit 7 tahun. Ini ayat sudah turun 7 tahun yang silam. Para sahabat termasuk Umar hafal ayat ini. Tapi saking cintanya kepada Nabi, seolah-olah terlupakan ini. Dan begitu dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seolah teringatkan terkait dengan prinsip ini. Afaimata au kutila, apakah kalau kalian mendapati kenyataan Rasul wafat atau Rasul terbunuh di sini maksudnya di perang Uhud, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian kembali kepada tumit-tumit kalian, maksudnya kembali kepada kekufuran. Ditegaskan oleh ayat ini, wa may yanqalib ala aqibai, kalau kalian kembali kepada tumit-tumit kalian, kembali kepada kekufuran, falayyadurrallaha syai'a, maka sekali-kali sikap pandangan itu tidak akan memadorotkan Allah sedikit pun. Ini pakai falai, pakai lan, tidak dan sekali-kali tidak akan memadorotkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi pada saat itu? Tersadarkan yang namanya Umar ibnul Khattab, seolah baru didengar sampai dilukiskan. Umar itu berat untuk menahan badannya, lututnya ini tersungkur dia. Dan itulah contoh teladan yang baik dari seorang Umar ibnul Khattab, sang mantan menteri luar negeri dalam kabinetnya Abu Jahal. Dia adalah orang yang terpandang, tapi ketika kemudian dia salah, dia tidak merasa terhina, mengakui atas kesalahannya. Bahkan di tengah sahabat yang lain pada saat itu sadar dia salah, dia mengakui kesalahan. Dan pidato Abu Bakar As-Siddiq menyadarkan dengan izin Allah semua mereka. Bangkitlah para sahabat yang ada di Madinah pada saat itu karena menerima kenyataan memang Rasul telah wafat. Masalahnya bagaimana kemudian dia harus bangkit melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Tidak larut karena wafatnya Rasulullah SAW. Nah, maka oleh karena itu, Pak, ini penting ini, gitu. Ini penting. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika suami istri masih lengkap, rajin ke masjid. Begitu ditinggal istrinya, kayak layangan putus. Baca Quran nggak lagi semangat, ke masjid jadi enggan, seolah-olah sandaran hidup dirinya itu adalah istri itu. Ketika sandarannya ambruk, ikut ambruklah dia. Ini sikap yang berlebihan. Kembali dalam konteks Rasulullah SAW, betapapun cinta kepada Nabi, Nabi tetaplah seorang hamba. Baik, maka oleh karena itu jangan sampai meletakkan atribut ketuhanan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang digunakan oleh Abu Bakar itu menarik. Menyembah Muhammad. Itu kalimatnya. Dan kita yakin tidak ada para sahabat yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi itu sebuah peringatan. Dan itu juga koreksi. Apakah ketika Nabi Muhammad masih hidup kita semangat? Lalu kemudian ketika Rasulullah wafat semangatnya menjadi hilang. Loh, kalau begitu, bukankah Allah Tuhan kita ketika Rasulullah hidup,
Allah Tuhan kita juga ketika Rasulullah wafat. Kenapa? Ketika kemudian Rasul wafat, semangatnya menjadi melemah. Emang Tuhan kita siapa? Itu penting. Kemudian yang keempat, berlebih-lebihan memuji beliau sampai melampaui batas syariat. Itu. Sampai batas syariat. Bapak, mohon maaf. Monggo nanti boleh diskusi lebih lanjut ya. Ini tidak semua punya paradigma seperti ini. Tetapi tolong Bapak nanti cek, konfirmasi kepada beberapa pihak. Jangan menghakimi, coba konfirmasi. Kalau di masyarakat kita sering membaca sesuatu, albar janji atau apa, itu nanti ada bagian namanya mahalul qiyam. Pernah dengar mahalul qiyam? Berdiri. Kasusnya misalkan untuk gunting rambut anak. Oke? Begitu masuk bacaan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah yanna. Itu biasanya posisinya gimana? Posisi berdiri. Ya. Posisinya berdiri. Apalagi kemudian baca asraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husni qamara aina qattu ya wajah sururi. Itu berdiri. Walaupun tadi saya ingin mengatakan ya, mungkin orang berdiri ada masa di mana berdiri itu hanya ikut-ikutan berdiri. Tidak ada keyakinan di balik berdiri. Tetapi pada sebagian umat kita ada keyakinan ketika berdiri. Kenapa harus berdiri? Diyakini ruh Nabi Muhammad datang. Maka ketika berdiri itulah anak itu baru dibawa keluar, lalu dipotong rambutnya oleh Pak Ustadz, gitu kan? Diikuti dengan menebar bunga, minyak wangi, sedekahan, beras kuning dan lain-lain, disebar. Lalu kemudian harapannya apa? Agar kemudian ada pertemuan antara sang bayi yang dipotong rambutnya itu dengan ruh Nabi Muhammad yang datang. Pak, tolong konfirmasi. Bahasa saya konfirmasi ya. Dari mana keyakinan itu berasal? Apakah Rasul mengajarkan keyakinan itu? Apakah para sahabat menyebutkan tentang hal itu? Kita prinsip dasarnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Coba tanya. Dari mana itu asalnya? Lalu kalau kemudian itu dibacakan setiap malam Jumat, di Jombang baca itu, di Tulungagung baca itu, di Lombok baca itu misalkan nih, di Bangladesh baca itu, di tempat yang lain semua baca itu. Lalu roh Nabi Muhammad datang. Loh Pak, pertanyaannya, berarti roh Nabi Muhammad gentayangan di waktu yang sama dong?
Mana menjelaskan ini, Pak? Ngejelasinnya gimana? Gitu. Bagaimana menjelaskan ini? Sekali lagi saya mau batasi. Saya bicara untuk yang punya keyakinan ini. Karena ada orang melakukan itu sebenarnya hanya karena ikut-ikutan. Nggak ada keyakinan apa-apa. Atau juga anak-anak ada yang ikut. Karena apa? Lah enak lagunya. Oh, lagunya enak. Jituhum wadam'u sa'il qultu kif liya dalilu. Enak anak-anak juga hafal. Nah, hanya ikut-ikutan. Dan kalau udah punya keyakinan ini, Pak, ini adalah berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Dan wallahu ta'ala a'lam. Kalau di sini ada yang bisa kasih konfirmasi, baik. Tapi saya hanya mendengar dari seorang bernama Ustadz Abdul Aziz, mantan pendakwah Hindu yang dia keturunan dari Brahma, tinggal di Lumajang, asal dari Bali. Nggak tahu asal lahirnya dari mana. Ustadz Abdul Aziz itu, beliau menyampaikan, kalau nanti di YouTube ada, beliau menyampaikan. Saya nggak pernah belajar itu. Beliau pernah menyampaikan dalam konteks di ajaran Hindu, katanya kenapa kalau anak lahir maka ari-arinya, ari-ari itu ari-ari plasentanya kalau anak laki dikubur di sebelah kanan pintu, kalau anak perempuan dikubur di sebelah kiri pintu. Lalu dikasih apa? Dikasih lampu, begitu ya? Dikasih lampu. Nah, dikasih kurungan ayam, kasih lampu. Katanya penjelasannya, kalau di ajaran Hindu itu memang ada rujukan untuk itu. Karena apa? Nanti sang Brahma ketika ingin mengunjungi bayi itu, maka komunikasinya lewat plasenta, lewat ari-ari, agar supaya kunjungan itu tetap tepat sasaran, maka dikasih lampu biar sesuai atau tepat sasaran yang dituju. Andainya itu benar, pertanyaannya, emang di dalam Islam ada itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, dari mana asalnya? Oke, kembali lagi. Dan ini apakah dari sini nih keyakinan roh Nabi Muhammad itu datang? Saya sendiri belum mendapati dasar yang kuat. Dari mana keyakinan itu terbangun sebenarnya? Sehingga orang harus berdiri menyambut kedatangan Nabi. Dalam konteks orang anak yang dicukur rambutnya, lalu kemudian biar bertemu, maka ada rasa syukur, kemudian ditabur minyak wangi, ditabur bunga, kemudian juga sedekahan, uang dan lain sebagainya. Kalau betul yang seperti itu yang menjadi keyakinannya, maka ini berlebih-lebihan. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, sementara Rasul sudah berpesan, tadi kita bacakan, la tatruni kama atratin nasara bna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Allah Isa alaihissalam. Berikutnya, mengadakan ritual ibadah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama cinta kepada beliau, atas nama cinta kepada beliau. Tadi saya sebutkan, Pak, begini, bapak-bapak mungkin ada yang mengawalkan sholawat nariyah. Sholawat itu bagus kan? Dan kita harus bersolawat loh ya.
Jangan sampai kita nggak mengamalkan sholawat. Sholawat kepada Nabi itu Masya Allah, itu amalan yang sangat utama. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana sholawat itu dilakukan? Gimana teks sholawat itu? Kalau kita mau bersolawat kepada Nabi, gimana Rasul mengajarkan kepada kita bersolawat? Di kita ini Masya Allah, banyak sekali nama-nama sholawat. Ada sholawat apa yang Bapak hafal? Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Terus ta'aman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu fihil uqadu wa tangfariju fihil kurabu. Misalkan ada yang salawat asgil, hafal salawat asgil? Wa asghiliz zalimin fi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Hafal kan? Oke. Ada salawat Jibril. Ada salawat Jibril Gimana salawat Jibril, Dok? Oke, salawat Jibril. Ada salawat Badar. Terkenal tuh salawat Badar. Pak, gini. Bahkan ada salawat Tibil Golo. Dan macam-macam ya. Pertanyaannya begini. Ini PR. Saya nanti kalau menyampaikan pandangan, sebaiknya menurut saya kita konfirmasi. Lebih baik kita konfirmasi kepada yang mengamalkan. Pertanyaannya Pak, sholawat ini asalnya dari mana? Jangan bicara isinya dulu nih. Bicara asal muasalnya. Asal usulnya. Sholawat ini dari mana? Dari mana asalnya? Kalau asalnya ini ternyata ini adalah rumusan dari fulan, rumusan dari fulan, rumusan dari fulan. Jangan-jangan nanti pulang haji, saya kasih ijazah sama Bapak Ibu sholawat baru. Namanya sholawat imamiyah. Karena sholawatnya dari Imam Zamroji. Atau jangan-jangan sholawat Zamrojiyah. Siapa yang baca sholawat ini maka Bapak-bapak, kalau kemudian nanti Bapak dapati jawaban sholawat ini didapat di saat Pak Ustadz itu lagi di raudhah dan dia ketiduran saat di raudhah, tapi kemudian dia mimpi dalam singkat bertemu dengan Rasul dan Rasul memberikan ijazah sholawat ini. Dan kemudian Pak Ustadz ini ketika pulang, lalu kemudian menuliskan sholawat yang didapatkan dari Nabi saat mimpi itu. Lalu kemudian disampaikan, siapa yang ingin rezekinya lancar, maka baca sholawat ini 7 kali. Di setiap malam Jumat misalkan. Atau 1000 kali di setiap malam Jumat misalkan. Lalu kemudian disebarkan, orang mengamalkan. Pertanyaan sederhana Pak. Ini bahaya sebenarnya nih. Pertanyaannya, loh, berarti Nabi masih hidup dong? Berarti Nabi, bukan gitu. Berarti Nabi masih mengajarkan sesuatu yang baru dong? Loh, pertanyaannya, bukan syariat ini sudah lengkap? Bukankah Quran itu mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Bahwa pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Dan itu turun di padang Arafah. Islam ini sudah paripurna. Kalau Rasul masih mengajarkan dalam mimpi seseorang ajaran yang baru, loh berarti ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Nabi dong, yang belum disampaikan kepada umat. Berarti ajaran Islam ini belum paripurna dong. Tanya, menarik.
Ini soal penting. Gitu loh. Yang kedua, bagaimana mengkonfirmasi kalau dasarnya itu adalah mimpi? Gimana ngonfirmasinya? Ini konfirmasinya benar apa salah nih? Gimana mengkonfirmasinya kalau itu dasarnya mimpi? Tapi Pak, sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita tidak amalkan, tapi sholawat yang katanya didapatkan dari mimpi, itulah yang justru dirasakan sebagai sebuah ijazah, dan itulah yang dipegangi, itulah yang diamalkan. Sederhana saya mau nanya, Bapak mau mengamalkan yang diajarkan oleh Nabi atau mau mengamalkan yang diajarkan oleh Imam Zamroji? Nabi. Siapa Imam Zamroji? Gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, semangat kita untuk membaca sholawat, dan itu adalah semangat baik. Jangan sampai kita tidak mengawalkan bacaan sholawat. Zikir pagi ada sholawat, zikir petang ada sholawat, malam Jumat ada agenda sholawat. Tiap hari kita diajarkan untuk membaca sholawat. Nah, semangat kita untuk membaca sholawat sebaiknya kita ikuti dengan pengetahuan bagaimana sih teks-teks sholawat yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang sebaiknya kita amalkan. Begitu. Seperti haji ini kita tunaikan nih. Oh, semangatnya kalau haji ini kan, nah, waktu utamanya kapan? Rasul ngelemparnya kapan? Kan selalu gitu tuh. Rasul lemparnya kapan? Kita komitmen itu. Nah, komitmen ini harus kita bangun, Pak. Jelas kira-kira nih? Yang saya sampaikan ya, saya tidak dalam konteks ya menghakimi apa yang ada. Saya lebih mendorongkan bapak-bapak untuk konfirmasi dan menentukan pilihan. Ya. Menentukan pilihan dengan dasar bahwa ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Itu poin pentingnya. Kemudian di antara hulu lagi adalah mengusap-usap kuburan Nabi. Makanya nanti kalau di Raudhah kan dijaga itu ya, dijaga. Itu kalau nggak dijaga, nggak tahu udah kayak apa tuh. Ya, meratap, mengini. Padahal kalau kita di kuburan Nabi, kita disunahkan untuk baca sholawat kepada Nabi, untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Bergeser sedikit, di sebelahnya ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa rahmatullah wa barakatuh. Di sebelahnya ada kuburan Umar ibnul Khattab. Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab wa rahmatullah wabarakatuh. Pak, Rasulullah itu wafat di kamarnya siapa? Di kamarnya Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, dikuburkan di situ. Nanti panjang cerita ini. Ini nanti ada prinsip akidah. Setelah kemudian Abu Bakar wafat, sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar minta izin kepada Ibunda Aisyah agar Ibunda, apabila ayahnya wafat, dikuburkan di sebelah Rasulullah. Diizinkan oleh Ibunda Aisyah. Akhirnya Abu Bakar dikuburkan di sebelah Rasul, agak mundur sedikit. Pertanyaan saya, Ibunda Aisyah tinggalnya di mana setelah Rasul wafat? Ya di kamar itu juga. Berarti di sebelah kubur Nabi? Iya. Wah, itu berarti cinta sehidup. Di situ Ibunda Aisyah. Ketika kemudian kuburan Abu Bakar di sebelah Nabi, pertanyaan saya, Ibunda Aisyah tinggalnya di mana? Di situ juga. Lalu ketika Umar ibnul Khattab wafat, Umar bin Khattab izin kepada Ibunda Aisyah untuk kiranya diperkenankan dikuburkan di sebelah dua sahabatnya.
Akhirnya dikuburkanlah di sebelahnya Abu Bakar. 3 kuburan, Pak. Baru kemudian dikasih satir, Ibunda Aisyah tinggal di situ. Inilah kesetiaan. Dan Ibunda Aisyah mengajarkan Islam di situ. Baik, sampai di sini dulu ceritanya. Ini baru soal yang ifrat. Yang tafridnya belum. Ini baru yang ifratnya. Oke, kalau contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, Pak, mohon maaf, apakah itu terjadi di tengah kehidupan kita kaum muslimin? Terjadi nggak di tengah kehidupan kita? Bapak hadir, nggak boleh main menghakimi, tapi Bapak harus coba membiasakan konfirmasi. Semangat kita akan mengamalkan sesuatu, kita akan mengatakan sesuatu atas dasar ilmu. Apa yang saya sampaikan menjadi dorongan untuk kita harus lebih mengetahui. Kalau Bapak mengamalkan sesuatu, saya dorongkan, saya himbau untuk Bapak konfirmasi. Kenapa Bapak mengamalkan itu? Dasarnya apa? Dan silahkan konfirmasi kepada yang mengamalkannya. Ini penting. Ini penting. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasarnya adalah kita akan menteladani jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.